Kembali lagi bersama Rumah Ilmu. Nah, terakhir tadi kita membahas tentang negara Jepang. Selanjutnya adalah hasil tambang yang ada di negara Jepang. Meskipun tidak besar seperti negara-negara lainnya, antara lain adalah batu bara, timah, seng, antimoni, dan juga krom. Nah, selain itu, karena 67% negara Jepang ini adalah berupa hutan, maka dia juga memiliki banyak sekali hasil flora dan juga fauna. Flora dari negara Jepang antara lain pohon ek, pohon bambu, maple, dan juga poplar. Sedangkan fauna dari Jepang antara lain ada babi hutan, monyet, serigala, dan juga rusa. Nah, itu tadi adalah sumber daya alam yang ada di Jepang. Nah, yang kita tahu Jepang juga terkenal dengan perikanannya karena sebagian besar warga Jepang mengkonsumsi ikan laut. Oke, setelah dari benua Asia, kita geser lagi ke benua Afrika atau yang biasa disebut dengan benua hitam. Nah, di benua Afrika ini kita akan membahas satu negara ya, seperti pada tampilan peta di samping. Ini adalah negara Mesir atau yang kita kenal dengan negara piramid. Nah, Mesir ini Ibu ambil contoh sebagai satu negara penghasil sumber daya alam di benua Afrika. Nah, jika kalian punya atlasnya, silakan buka peta Mesir agar kita bisa belajar bersama-sama. Yang pertama adalah letak geografis negara Mesir. Di sebelah utara negara Mesir ada Laut Mediterania. Di sebelah selatan Mesir ada negara Sudan, dan di sebelah barat ada Libya. Sedangkan di sebelah timur Mesir ada Laut Merah. Oke. Nah, ada lagi yang terkenal dari negara Mesir yaitu terusan Suez. Nah, mungkin di antara kalian kalau ada yang pernah membaca buku pengetahuan, terusan Suez ini adalah terusan yang bisa dikatakan cukup penting bagi negara Mesir atau bagi benua Eropa maupun Amerika. Karena di terusan Suez ini pada zaman dahulu sebagai penghubung antara benua Eropa dan benua Asia melewati Afrika. Oke, selanjutnya bentuk muka bumi dari negara Mesir terbagi menjadi 4. Yang pertama ada Semenanjung Sinai, yang kedua ada Gurun Abia, yang ketiga ada Gurun Libya, yang itu juga merupakan bagian dari negara Libya dan Mesir. Dan yang ketiga ada lembah Sungai Nil, yang ini juga termasuk salah satu yang terkenal atau yang cukup penting bagi negara Mesir karena pada zaman lampau lembah Sungai Nil ini digunakan sebagai pusat kehidupan masyarakat Mesir. Nah, setelah itu ada sumber daya alam dari negara Mesir, termasuk yang tidak dapat diperbarui seperti minyak bumi, gas alam, biji besi, ada fosfat, gipsum, asbes, timah, emas, dan juga garam. Kalau garam ini sesuatu yang dapat diperbarui. Oke. Untuk selanjutnya yaitu flora dan fauna. Karena Mesir ini termasuk wilayah gurun, jadi pepohonannya adalah pohon yang hidup di daerah tropis dan subtropis seperti lontar atau pohon papirus, kayu putih, palma, cemara, dan juga akasia. Nah, untuk faunanya di Mesir juga terdapat hewan-hewan seperti hiena, jakal, lynx, luwak, babi liar, buaya, dan juga ular. Oke, sampai di sini. Apakah catatan kalian sudah lengkap? Ya, pelan-pelan ya, kita belajar sama-sama. Sambil dicari di buku kalian juga ada catatan mengenai sumber daya alam dari berbagai negara berikut. Nah, selanjutnya
adalah negara yang berada di wilayah benua Eropa. Nah, kalau tadi negara Asia dan negara Afrika ini sama-sama memiliki sumber daya alam atau kekayaan alam berupa pertambangan dan pertanian yang cukup besar. Nah, untuk benua selanjutnya, yakni 3 benua yang tersisa, yaitu benua Australia, Eropa, dan Amerika. Pada ketiga benua tersebut itu bisa dikatakan sumber daya alamnya berupa pertanian dan pertambangan yang tidak begitu besar. Nah, bahkan di beberapa negara di ketiga benua tersebut itu ada yang tidak memiliki sumber daya alam seperti pertanian dan pertambangan, tapi di sisi lain ada juga negara yang memiliki keduanya. Nah, di benua Eropa, kita bergeser lagi ke benua Eropa. Di benua Eropa kita menemukan negara Inggris seperti yang ada di peta. Silahkan dicek kembali di atlas kalian. Untuk negara Inggris, di sebelah utara kita akan bertemu langsung dengan Samudra Atlantik. Di sebelah selatan ada Selat English Channel, dan di sebelah barat ada negara Irlandia dan Samudra Atlantik, dan di sebelah timur ada Laut Utara. Nah, jadi Inggris ini diselimuti oleh Samudra Atlantik. Untuk selanjutnya, sumber daya alam di negara Inggris. Bentuk bumi di negara Inggris ini terbagi menjadi 2 wilayah. Dia ada yang wilayah gunung atau pegunungan, letaknya di bagian utara. Nah, sedangkan di dataran rendah ada di sebelah timur dan selatan. Sumber daya alam di Inggris ini yang paling terkenal batu bara, minyak bumi, dan gas. Seperti yang kita tahu, revolusi industri ini adalah revolusi pertama yang terjadi di benua Eropa dan juga dunia. Dan itu yang pertama kali dilakukan oleh negara Inggris. Jadi bisa dikatakan pertambangan pada negara Inggris itu cukup bagus. Nah, untuk sumber daya mineralnya yang paling terkenal adalah pasir dan kerikil, serta logam juga lempung.